Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool berduka, penyanyi Will Never Walk Alone wafat. Liverpool berduka atas meninggalnya Gary Marsden. Penyanyi asli Merseyside itu adalah sosok yang mempopulerkan Atoms The Red, You Will Never Walk Alone. Marsden meninggal dunia pada Minggu 3 Januari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat akibat penyakit jantung. Vokalis band Gary and the Pacemakers tutup usia di umur 78 tahun. Liverpool turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Marsden. Pengumuman tersebut disampaikan juara bertahan Liga Inggris itu melalui media sosial. Rahasia kebangkitan Arsenal. Arsenal bangkit dari keterpurukan. Terbaru Arsenal mengalahkan West Bromwich 4-0 pada lanjutan Liga Inggris. Hasil tersebut menjaga tren positif Arsenal. Ini merupakan kemenangan ketiga yang dicatat secara beruntun oleh pasukan Mikel Arteta itu di Premier League. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan performa para pemainnya. Mikel Arteta juga memuji lini serang Arsenal yang makin matang untuk bahu-membahu. Arteta bilang semuanya sudah makin memahami strategi dan pergerakan masing-masing di lapangan. Para pemain terlihat lebih lepas, lalu mereka semua makin saling memahami, ujar Arteta. Mohamed Salah proyek besar Real Madrid musim panas 2021. Spekulasi terkait masa depan Mohamed Salah belakangan ini terus bermunculan di media. Kini muncul lagi desas-desus soal pemain Mesir tersebut. Kabarnya ia akan menjadi proyek besar transfer Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021 mendatang. Gosip ini berasal dari jurnalis Sky Sport Italia, Angelo Magnante. Namun perekrutan Salah ini kemungkinan besar tak akan mudah bagi Los Blancos. Dengan performanya yang apik selama 3 tahun terakhir, plus dengan sisa kontrak yang ia miliki, Madrid harus merogoh kantongnya dalam-dalam, bahkan mungkin lebih mahal dari yang mereka keluarkan ketimbang saat memboyong Eden Hazard dari Chelsea. Lucas Vazquez minta kontrak baru ke Real Madrid. Vazquez menjadi bintang kemenangan 2-0 yang diraih Real Madrid saat berhadapan dengan Celta Vigo. Usai pertandingan, Vazquez pun membicarakan masa depannya di Real Madrid seiring dengan kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini. Kami akan melakukannya dan melihat apa yang terjadi itu tidak hanya bergantung pada saya. Sekarang saya banyak bermain dan saya ingin terus bekerja untuk tim, ujar Vazquez. Chelsea versus Manchester City, The Citizen menang 3-1 di Stamford Bridge. Bertanding di Stamford Bridge, Manchester City mampu mengalahkan Chelsea. Semua gol The Citizen dicetak pada babak pertama lewat Ilkay Gundogan di menit ke-18. He worked it well. Gundogan on the turn. That is a fantastic goal. Phil Foden di menit ke-21. Threatening a second goal here. And Foden! Oh my God! Dan Kevin De Bruyne di menit ke-34. Oh, he's hit the post and De Bruyne, and that's 3. Chelsea baru bisa memperkecil kekalahan menjadi 1-3 di penghujung laga. Adalah Hudson-Odoi yang mencatatkan namanya di papan skor. As Chelsea looking for consolation and they've got one with. Hasil ini membawa Manchester City untuk sementara duduk di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 29 poin dari 15 laga. Chelsea tersendat di posisi ke-8 dengan 26 angka. Newcastle versus Leicester menang 2-1. The Foxes tempel Liverpool dan MU. Bertanding di St James Park, Leicester mampu mendominasi permainan. Sesekali Newcastle menekan The Foxes. Leicester berhasil unggul lebih dulu saat babak kedua berjalan 10 menit lewat James Maddison. Fernandes Vardy has come back to Maddison, he scores. Leicester memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-72 lewat Youri Tielemans. Making a run and cut back to Tielemans at the edge of the area. Newcastle berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-82 lewat Andy Carroll. Here's Andy Carroll. Goal! Andy Carroll.
Skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Leicester. Kemenangan ini untuk sementara membawa Leicester naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 32 poin dari 17 laga. Newcastle harus puas di posisi ke-15 dengan 19 poin dari 16 laga. Memasuki pekan ke-17, Mohamed Salah masih memuncaki daftar top skor dengan 13 gol. Disusul Son Heung-min dengan 12 gol, Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, dan Jamie Vardy mengkoleksi 11 gol. Alaves versus Atletico Madrid. Luis Suarez CS menang dramatis 2-1. Bermain di Estadio Mendizorroza, Atletico unggul terlebih dahulu lewat Marcos Llorente di menit ke-41. Suarez running ahead of him, it might open up for the shot for Llorente. It's a deflected one and it's into the back of the net. Kartu merah yang diterima Victor Laguardia di menit ke-63 seolah membuat langkah Atletico meraih kemenangan terasa mudah. Namun Alaves berhasil mencetak gol meski bermain dengan 10 orang saja. Gol bunuh diri Felipe di menit ke-84 hampir saja membuyarkan harapan Atletico. Namun Luis Suarez akhirnya muncul sebagai pahlawan berkat golnya di menit ke-90. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Diego Simeone kembali ke posisi teratas klasemen sementara La Liga dengan 38 poin dari 15 laga. Sedangkan kekalahan ini membuat Alaves berada di urutan ke-13 dengan 18 poin dari 17 laga. Huesca versus Barcelona, gol Frenkie de Jong menangkan Blaugrana. Duel Huesca versus Barcelona digelar di Estadio El Acoraz. Tim tamu tampil dominan sepanjang laga. Barcelona unggul 1-0 di babak pertama. Gol Los Culés dicetak De Jong pada menit ke-27. Kedua tim gagal mencetak gol di paruh kedua. Pertandingan tuntas dengan skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Hasil ini membawa Barcelona naik ke posisi kelima klasemen Liga Spanyol dengan 28 poin dari 16 pertandingan. Sementara itu Huesca masih terpuruk di dasar klasemen dengan 12 poin. Memasuki Jornada ke-17, Gerard Moreno, Iago Aspas, dan Luis Suarez mengemas 9 gol. Disusul Benzema dengan 8 gol dan Lionel Messi serta Mikel Oyarzabal dengan 7 gol. Hasil La Liga hari ini: Bilbao menang 1-0 atas LC, Eibar menang 2-0 atas Granada, Real Sociedad bermain imbang 1-1 dengan Osasuna. Inter versus Crotone, Martinez hat-trick, Nerazzurri pesta gol. Inter Milan pesta gol ke gawang Crotone usai menang dengan skor 6-2 pada lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza Minggu 3 Januari. Crotone mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-12 melalui gol Nicolo Zaniolato. Di menit ke-19 Inter menyamakan kedudukan melalui gol Lautaro Martinez. Lukaku. Done well. Lautaro Martinez has got the wrong side to equalize. Inter berbalik unggul di menit ke-31 lewat gol bunuh diri Luca Marone. This is Nicolo Barella now. And there's a second for Lautaro Martinez. Namun pada menit ke-36, Crotone mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Vladimir Golemic. Up steps Golemic. 2-2. Setelah itu Inter mencebloskan 4 gol tambahan melalui Lautaro Martinez di menit ke-57. Poking it through for Brozovic and Lautaro Martinez is in here. Romelu Lukaku di menit ke-64. Lukaku holding off Luperto and turning away Romelu Lukaku. Lautaro Martinez di menit ke-78. Perisic, lovely feed, Ivan Perisic and Lautaro. Dan ditutup oleh Achraf Hakimi di menit ke-87. Darmian. This is Hakimi, the Havasik, sweetly struck, beautifully. Tambahan 3 poin membuat Inter masih berada di posisi kedua klasemen dengan 36 poin, sementara Crotone di posisi akhir dengan 9 poin. Roma versus Sampdoria, gol tunggal Dzeko menangkan Giallorossi. AS Roma menjamu Sampdoria pada Giornata ke-15 Serie A musim ini di Olimpico Stadium Minggu 3 Januari. Giallorossi menang tipis 1-0.
Gol sematawayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Edin Dzeko di menit ke-72. Hasil ini mengantarkan skuad besutan Paulo Fonseca naik ke urutan ketiga klasemen sementara dengan 30 poin, sedangkan Sampdoria berada di urutan ke-11 dengan 18 poin. Benevento versus Milan, bermain 10 orang, Rossoneri menang 2-0. AC Milan kembali ke puncak klasemen sementara Liga Italia setelah mengalahkan Benevento 2-0 di Stadion Ciro Vigorito Senin 4 Januari. Milan dapat hadiah penalti di menit ke-15 setelah Ante Rebic dilanggar oleh Alessandro Tuia. Frank Kessie yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. It's Kessie to put Milan in front. Milan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-33. Sandro Tonali diusir wasit menyusul pelanggaran kerasnya kepada Arthur Lonita saat berebut bola. Meski begitu, Milan justru berhasil menggandakan keunggulan lewat Rafael Leao di menit ke-49. Raihan 3 poin ini membuat Milan menempati posisi puncak dengan 37 poin, sedangkan bagi Benevento kekalahan ini membuat mereka ada di urutan ke-10 dengan 18 poin. Juventus versus Udinese, Ronaldo 2 gol, Bianconeri menang 4-1. Juventus berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium Senin 4 Januari. Juventus mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Cristiano Ronaldo di menit ke-31. Federico Chiesa di menit ke-49. Dan gol kedua Ronaldo di menit ke-70. Kemudian Udinese mencoba memperkecil ketertinggalan di menit ke-90 melalui Marvin Zegelar. Namun tim tuan rumah berhasil memperlebar keunggulan lagi di menit injury time babak kedua melalui gol Paulo Dybala. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 5 klasemen Liga Italia dengan 27 poin. Udinese bercokol di urutan ke-13 dengan 15 poin. Cagliari versus Napoli, Partenopei menang 4-1. Napoli akhirnya bisa menang lagi di Liga Italia setelah mengalahkan Cagliari 4-1 di Sardegna Arena Minggu 3 Januari. Napoli unggul terlebih dahulu melalui Piotr Zielinski di menit ke-25. Cagliari menyamakan kedudukan di menit ke-60 melalui João Pedro. Setelah itu Napoli menceploskan 3 gol tambahan melalui Piotr Zielinski di menit ke-62. Hirving Lozano di menit ke-74. Dan Lorenzo Insigne di menit ke-86. Dengan hasil ini Napoli naik ke posisi 4 klasemen Liga Italia dengan 28 poin. Cagliari duduk di posisi ke-15 dengan 14 poin. Hasil Serie A hari ini. Fiorentina bermain imbang melawan Bologna dengan skor kacamata. Parma kalah 0-3 atas Torino. Atlanta menang 5-1 atas Sassuolo. Genoa imbang melawan Lazio dengan skor 1-1. Spezia kalah 0-1 atas Hellas Verona. Pesta gol kontra Crotone, Conte tegaskan status Inter sebagai calon juara. Pasca meraih kemenangan telak saat jumpa Crotone di pekan ke-15 Liga Italia, pelatih Inter Milan Antonio Conte klaim status timnya sebagai calon juara musim ini. Yang saya inginkan adalah memastikan bahwa status kami berada di grup yang bisa menjuarai gelar tahun ini. Tugas kami adalah berjuang sampai akhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ucap Conte dilansir dari Football Italia. Saya selalu meminta para pemain untuk terus berkembang di dalam dan di luar lapangan, karena selama pemain aktif, dia harus berusaha untuk meningkat performanya. Jika kami
ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, maka kami harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga, tambahnya. Dortmund versus Wolfsburg, Sancho cetak gol di Borussen menang 2-0. Borussia Dortmund kembali ke jalur kemenangan di Bundesliga musim ini, menantang Wolfsburg di Spieltag ke-15 di Borussen menang 2-0. Dua gol Dortmund dicetak oleh Manuel Akanji di menit ke-66. Dan Jadon Sancho di menit injury time babak kedua. Sancho on his own, he's got past his man. Jadon Sancho to score. Raihan 3 poin ini mengantarkan Dortmund naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 25 poin, sedangkan Wolfsburg turun ke urutan ke-6 dengan 24 poin. Bayern versus Mainz, comeback di Rotten menang 5-2. Bayern Munich menang 5-2 atas Mainz 05 pada pertandingan Liga Jerman di Allianz Arena Senin 4 Januari. Mainz unggul 2 gol terlebih dahulu lewat gol Jonathan Burkardt di menit ke-32. Dan Alexander Hack di menit ke-44. Setelah itu, Munchen membalas dengan 5 gol sekaligus melalui Joshua Kimmich di menit ke-50. Leroy Sané di menit ke-55. Niklas Süle di menit ke-70. Robert Lewandowski di menit ke-76. And here he is, the best footballer on the planet, Lewandowski. Dan menit ke-83. Hitting the byline, and Lewandowski. Kemenangan ini membuat Bayern kini mengkoleksi 33 poin dan duduk di puncak klasemen Liga Jerman. Sementara itu, Mainz tertahan di urutan ke-17 dengan 6 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!